Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyce Yunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Selama periode Januari hingga November 2024, Polres Pemalang telah berhasil mengamankan 43 tersangka dari 40 kasus narkoba yang terungkap. Kapolres Sukabumi Kota didampingi Kapolsek Cikole, Kasat Lantas dan BPBD Kota Sukabumi meninjau lokasi bencana alam yang terjadi di 2 lokasi di Kecamatan Cikole. Divisi Humas Polri hari ini menggelar pembinaan komunikasi yang harmonis bagi personel di Humas Polri di Hotel Diraja, Jakarta Selatan. Pemirsa, kita ke berita pertama. Selama periode Januari hingga November 2024, Polres Pemalang telah berhasil mengamankan 43 tersangka dari 40 kasus narkoba yang berhasil terungkap. Menurut Kasat Narkoba Polres Pemalang, AKP Wahyudi, jumlah kasus narkoba yang terungkap tahun ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlah 35 kasus. Meskipun belum memasuki tutup tahun 2024, Polres Pemalang telah berhasil mengamankan 43 tersangka dari 40 kasus narkoba yang berhasil diungkap. Menurut Kasat Narkoba Polres Pemalang, AKP Wahyudi Wibowo mengatakan, jumlah kasus narkoba yang terungkap tahun ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlah 35 kasus. AKP Wahyudi mengungkapkan barang bukti yang telah berhasil disita diantaranya sabu sebanyak 41,3 gram, kesediaan farmasi seperti pil tramadol dan pil heximer yang berjumlah kurang lebih 46.000 butir, serta sejumlah ganja, ekstasi, tembakau sintetis, hingga psikotropika. Ya, dari bulan Januari sampai bulan November 2024, sudah terungkap 40 kasus tindak pidana narkotika maupun pidana sediaan farmasi serta psikotropik. Kemudian untuk tersangka yang kita tangkap sejumlah 43 orang tersangka dengan laporan polisi sebanyak 40 laporan polisi yang sudah kami laporkan berjenjang dari Polres Pemalang hingga Polda Jawa Tengah. Kasat Narkoba mengatakan meningkatnya jumlah kasus pengungkapan narkoba hingga memasuki akhir tahun ini adalah salah satu upaya Polres Pemalang untuk mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dalam upaya pencegahan, Polres Pemalang telah bekerja sama dengan seluruh stakeholder, mulai tingkat kabupaten hingga tingkat desa, termasuk diantaranya 33 desa yang telah dicanangkan sebagai kampung tangguh bersih narkoba. Dalam hal mendukung program tersebut, kami dari Polres Pemalang, Satuan Reserse Narkoba, juga melakukan pembentukan kampung tangguh. Dari Polres Pemalang sudah ada 33 desa di wilayah Polres Pemalang itu sudah terbentuk. Kemudian dalam hal 1 minggu sekali, kami dari pihak Satres Narkoba Polres Malang sudah melakukan penangkapan terhadap para tersangka, yaitu kasus
sediaan farmasi 1 minggunya 1 kali. 1 minggu 1 kali untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka sediaan farmasi. Dari Humas Polres Pemalang melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, di wilayah lain, Satuan Reserse Narkoba Polres Mukomuko, Provinsi Bengkulu mencatat prestasi gemilang sepanjang tahun 2024. Hingga awal Desember, Polres Mukomuko berhasil mengungkap 24 kasus narkoba, di mana telah melampaui target tahun lalu sebanyak 20 kasus. Pernyataan ini disampaikan Polres Mukomuko AKP SMO Aritonang dalam rilisnya setelah timnya berhasil menangkap seorang pengedar narkotika jenis sabu berinisial BS. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 22 paket sabu yang siap edar. Sementara itu, menurut Kapolres, dari total 24 kasus yang diungkap, sebagian besar telah selesai proses tahap 2 dan ada yang telah memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Mukomuko. Sebanyak 28 tersangka dalam kasus ini telah diamankan dan semuanya merupakan laki-laki dewasa. Kapolres menyebut pihaknya berfokus pengedar narkoba pada jaringan orang dewasa. Selain menindakkan, Polres Mukomuko juga berperan aktif dalam pencegahan dengan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah dan desa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika, khususnya di daerah yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat. Pemirsa, dalam rangka mendukung program Astacita, Polres Bangli menggelar cek urin bagi anggota yang bertempat di halaman depan kantor Propam Polres setempat pada Rabu lalu. Kegiatan ini menjadi bagian dari kontrol kedisiplinan anggota atas dedikasi terhadap tugas dan fungsi mereka sebagai anggota Polri, sekaligus upaya deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota kepolisian. Selamat pagi, salam presisi. Pada hari ini, Rabu 4 Desember 2024, personel Polres Bangli melaksanakan tes urin yang dilaksanakan oleh personel seluruh Polres Bangli. Tes urin ini dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah yaitu Astacita. Kegiatan ini dipimpin Dr. Melda Darmahayu dan dipantau langsung oleh Kapolres Bangli AKBP I Gede Putra. Adapun tes urin ini digelar setelah apel pagi. Para personel bagian, satuan, dan fungsi dicek urinnya oleh anggota Dokes Polres Bangli. Kapolres menyampaikan kegiatan ini menjadi bagian dari kontrol kedisiplinan anggota atas dedikasi terhadap tugas dan fungsi mereka sebagai anggota Polri. Hal ini sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota kepolisian, termasuk upaya mendisiplinkan diri. Apabila nantinya ada anggota yang terbukti menyalahgunakan narkoba, tak segan akan diterapkan sanksi. Bahkan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat pun akan diberikan kepada anggota yang terbukti menggunakan narkoba. Tes urin ini bukan hanya untuk mendeteksi pengguna narkoba, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan penegakan disiplin internal serta upaya deteksi kualitas kesehatan anggota Polri. Pemirsa, kita beralih ke kasus lainnya terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan di Cilengsi oleh terduga pelanggar etik. Polda Metro Jaya telah memeriksa salah satu oknum anggota Polri. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, terduga pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan yang tercatat sejak 2020. Bertempat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri Kramat Jati, Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya memberikan update terkait dengan kasus pembunuhan di Cilengsi yang melibatkan oknum polisi. Dari pemeriksaan, Heni Riana selaku psikiater Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri Kramat Jati menjelaskan, pelaku yang merupakan oknum anggota Polri ini menderita gangguan kejiwaan sejak 2020 sesuai catatan medis. Heni Riana mengungkapkan, sebelum kejadian pembunuhan terjadi, seharusnya terduga pelaku pada 22 November 2024 dijadwalkan untuk menjalani kontrol, namun terduga pelaku tidak hadir. Hari ini
Desember 2024 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat telah didapatkan informasi tentang adanya penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal di Kabupaten Bogor yang diduga dilakukan oleh Aibda N. Kemudian ada surat berdasarkan kasus ini, ada surat permohonan visum et repertum psikiatrikum dari penyidik unit Reskrim Polsek Cilengsi, Polres Bogor dan Bipropam Polda Metro Jaya. Saat ini pasien dirawat inap di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Polri sejak tanggal 2 Desember 2024 untuk dilakukan kejiwaan, dan sampai saat ini masih kami observasi. Menyikapi kasus ini, Dipropam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku sekaligus pelanggar kode etik dan 7 orang saksi. Menurut Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bambang Satriawan menekankan, Polda Metro Jaya akan melakukan proses pemberhentian terhadap terduga pelaku sesuai dengan pasal 32 Perpol 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kami hanya memproses etiknya saja, untuk menilai yang bersangkutan ini untuk dilakukan proses pemberhentian karena proses pidana ditangani oleh Polsek Cilengsi Bogor. Setelah adanya penjelasan dari dokter bahwa observasi itu dinyatakan gangguan kejiwaan, maka kami akan merekomendasikan kepada Polda yang bisa memberikan investigasi. Langkah ini diambil oleh Polda Metro Jaya sebagai komitmen dalam memproses secara tegas dengan proporsional dan profesional berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Dari Jakarta, Christian Hendra, Syarif, Polri TV. Pemirsa, masih di Jakarta, polisi bergerak cepat mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Babin Kamtibmas Aibda Ibrahim dan warga berinisial MY di Cilincing, Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara menangkap 6 orang dalam kasus ini. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, ke-6 orang ini merupakan kumpulan remaja yang sedang berkumpul di lobi. Sementara itu, pelaku utama penyiraman air keras terhadap para korban masih dalam pengejaran. Kombes Pol Ahmad mengungkapkan peristiwa ini terjadi pada Senin lalu pada pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat. Mulanya Aibda Ibrahim sedang melakukan patroli dan mendapati sekelompok remaja nongkrong di lokasi. Aibda Ibrahim meminta kumpulan remaja tersebut membubarkan diri. Namun para remaja ini tidak mematuhi hingga Ibrahim memberikan tembakan peringatan. Bukannya membubarkan diri, satu orang remaja justru menghampiri Aibda Ibrahim dan menyiramkan air keras. Korban mengalami luka bakar di tangan dan kepala belakang. Selain Aibda Ibrahim, Kapolres juga mengungkapkan bahwa satu orang warga setempat juga menjadi korban penyiraman air keras oleh pelaku. Warga tersebut berada di dekat Aibda Ibrahim saat mencoba membubarkan sekumpulan remaja ini. Kami dapat mengamankan 6 orang yang kita duga melakukan kegiatan tindakan penyerangan kepada anggota kami. Ada satu tersangka yang masih belum berhasil diamankan. Kami menghimbau kepada tersangka ya DM yang sudah kita tetapkan sebagai DPO agar menyerahkan diri ya. Atau nanti akan kami beri tindakan tegas.
Pemirsa, kita beralih ke Kalimantan. Satuan Reserse Kriminal Polres Tarakan berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial HW yang ditangkap karena melakukan aksi pencurian uang senilai 42 juta rupiah di sebuah minimarket di Kecamatan Tarakan Tengah. Perbuatan HW terekam oleh kamera pengawas sehingga memudahkan pihak kepolisian mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Randia, dalam rilisnya pada Selasa lalu. Ia menjelaskan bahwa HW merupakan mantan kepala toko di minimarket ini, sehingga memiliki akses penuh ke dalam area toko. Kronologi pencurian ini bermula ketika seorang area koordinator minimarket menerima laporan dari karyawan bahwa sejumlah uang tunai hilang, baik dari kasir maupun berangkas. Selain itu, beberapa barang seperti rokok, perangkat toko juga dilaporkan raib. Dari hasil pemeriksaan, HW mengakui perbuatannya yang telah mencuri uang sebesar 42 juta rupiah, 1 unit ponsel, ratusan bungkus rokok, dan berbagai barang lainnya. Total kerugian yang dialami minimarket mencapai 61 juta rupiah. Dia dipindah tugaskan ke minimarket yang sama tapi lokasi berbeda. Pemirsa, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi meninjau lokasi bencana alam yang terjadi di 2 lokasi di Kecamatan Cikole. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.